Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, apa kabar? Kiranya kita semua baik-baik saja dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan terus memelihara kami seperti kami merasakan sampai saat ini. Tuhan baik menjaga kami. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti. Dan ketika kami sudah mengerti, Tuhan menolong kami untuk menghidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu yang berkekurangan yang akan menyampaikannya, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Imamat pasal 19, ayatnya yang ke-34, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Saya akan bacakan sebagian, sekali lagi buat kita. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sempat bertukar pesan dengan salah satu teman baik saya. Kemudian dia ngomong bahwa belakangan dia melihat homoseksualitas dari perspektif yang mulai berbeda. Bagi dia kok sepertinya firman Tuhan tidak terlalu menghukum homoseksualitas. Nah, saya tetap dalam posisi bahwa bagi saya itu keliru. Homoseksualitas bagi saya tetaplah sebuah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Sama seperti dosa-dosa yang lain. Nah, kemudian setelah dia bilang bahwa dia mulai melihat homoseksualitas dari kacamata yang berbeda, kemudian dia melanjutkan dengan mengatakan, tapi saya tidak ditolak kan karena saya memiliki pandangan yang seperti ini. Terus saya bilang, tidaklah, mengapa harus menolak? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mengapa dia bertanya tetapi saya tidak ditolak kan? Nah, karena di dalam beberapa peristiwa, ada banyak orang Kristen yang meresponi mereka yang berbeda pandangan, yang berbeda pendapat itu dengan langsung penolakan. Semua orang yang berbeda dengan kita menolak. Natur kita adalah menolak mereka yang berbeda. Makanya tidak heran kita melihat mereka yang misalnya dosa-dosa seperti homoseks, dosa-dosa homoseks entah laki-laki atau perempuan, bagi kita itu berdosa banget gitu. Padahal sama saja dengan dosa-dosa yang lain. Tetapi mereka yang menerima perlakuan, mereka yang homoseks, mereka yang gay atau lesbi itu mendapat perlakuan yang sangat diskriminatif. Kita menolak, kita menghina, kita mencaci, menganggap mereka derajatnya lebih rendah dan lain sebagainya. Jadi bagi mereka penolakan itu sesuatu yang sangat ditakutkan. Padahal belum tentu kita kehidupannya lebih baik dari mereka. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, poin saya adalah identitas kita yang berbeda. Entah kita punya latar belakang yang berbeda, kita punya pandangan yang berbeda, kita punya suku yang berbeda, status sosial yang berbeda, sinode yang berbeda, denominasi yang berbeda, aliran yang berbeda. Itu menjadi wadah di mana kita saling menolak, di mana kita saling memusuhi. Bahkan kalau kita melihat penolakan-penolakan itu kemudian berujung pada perlakuan yang tidak wajar, kekerasan, kemudian bisa ada tindakan-tindakan yang sangat brutal seperti peperangan dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, banyak orang yang menekankan perbedaan. Perbedaan bagi mereka adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tentu tidak ada yang salah dengan perbedaan.
Bahkan semua kita memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan atau Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengizinkan adanya perbedaan. Ketika adanya perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan latar belakang, status sosial, itu Allah yang mengizinkan hal itu. Nah, kita perlu melihat bagaimana ketika Allah mengizinkan itu, Allah ingin kita memeluk perbedaan. Allah ingin kita memeluk mereka yang berbeda. Mereka yang berbeda suku, mereka yang berbeda latar belakang, status sosial, mereka yang berbeda denominasi. Yang biasanya mungkin kalau beda denominasi dengan kita, dengan mudahnya kita bilang, oh mereka sesat, mereka menyimpang dari ajaran Alkitab. Tapi kita sudah melangkah terlalu jauh. Bagaimana kalau kita kembali ke Alkitab, di mana Tuhan meminta kita memperlakukan orang asing dalam tanda kutip, seperti kita memperlakukan sesama kita. Bangsa Israel di dalam Alkitab berkali-kali kita melihat bahwa bangsa ini cukup eksklusif. Allah tidak mengizinkan pernikahan dengan yang lain, campur dengan negara yang lain. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, ide bahwa memeluk perbedaan sudah ada sejak perjanjian lama. Bahkan dalam kitab Imamat yang sangat kalau kita bilang berfokus pada kehidupan Israel. Allah sudah meminta kepada orang Israel dalam firman Tuhan yang kita baca, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Mari kita belajar memeluk perbedaan, mengasihi mereka yang berbeda. Dengan cara mengasihi itulah mungkin orang-orang yang berbeda itu bisa melihat Allah melalui kita. Penerimaan kita kepada mereka dapat dirasakan sebagai Allah menerima mereka melalui kita. Kadang-kadang mereka yang berbeda dengan kita, mereka tidak membutuhkan penolakan. Malah yang mereka butuhkan adalah penerimaan. Nah, saudara-saudara, tentu ada hal-hal prinsip, misalnya mengenai dosa. Apakah kita harus menerima orang yang berdosa? Kita harus menerima dia. Itu perintah firman Tuhan. Tetapi ketika kita menerima dia, kita menolong dia untuk menjadi lebih baik. Karena itu pada pagi hari ini saya mengajak kita, mari kita memiliki pandangan yang terbuka, pandangan firman Tuhan. Yakni memeluk perbedaan, menerima mereka yang berbeda. Sehingga lewat penerimaan kita, mereka mampu berjumpa dengan Allah yang maha penerima itu, yang maha pemeluk keberbedaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena meskipun kami orang yang terasing karena dosa di hadapan Tuhan, namun Tuhan, Engkau memeluk kami. Engkau tidak peduli dengan dosa kami, tapi Engkau memeluk kami. Engkau menebus kami. Ajarkan kami memiliki hal yang seperti itu. Memeluk perbedaan, mengasihi mereka yang berbeda, menjadi berkat, menerima dan bukan menolak. Tolonglah kami, kiranya Tuhan memakai kami menjadi berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini, saudara-saudara. Mari kita menjadi para pemeluk perbedaan. Tuhan memberkati.